Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Mohon maaf ya, kalian pasti, banyak sekali yang komen dan nunggu-nunggu ini readingannya mana. Udah gitu Virgo mulu gitu ya. Terus yang lain mana? Oke, enggak, saya enggak. Mohon maaf kemarin-kemarin memang agak susah bagi saya untuk bikin konten karena satu dan lain hal, dan kemudian saya positif COVID pula. Ternyata saya kena juga. Oke. So, tapi ya sekarang sudah sehat lagi ya. Setelah isoman 5 hari terus negatif, terus saya bisa berangkat ke Jakarta dan sekarang saya ada di Depok di rumah putra saya bersama menantu saya. Sementara lah ya saya di sini karena doain ya saya dapat tempat yang enak. Ya di sini sih enak banget dan ada 2 kucing lucu-lucu. Saya senang banget sih di sini, tapi bagaimanapun ya saya kepengennya sih ada tempat sendiri juga gitu lah ya, nggak ngerusui orang gitu lah. Oke, anyway, oh ya, hari ini adalah untuk kalian yang Aries ya. Aries dan zodiak lain saya tidak akan bikin monthly reading, tapi saya bikin weekly reading ya. So, satu hari weekly reading untuk dua dua zodiak, dan setelah itu kalau Virgo daily, kalau yang lain weekly gitu ya. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Oke, saya pakai Fairy Tarot decknya untuk hari ini. Oke, ini for berapa? Satu for Aries, weekly reading for Aries. Oke, wow, nggak banyak juga. Oke, dua aja ya. Ini karena tempatnya kecil jadi saya taruh sini deh. Oke, untuk overall energinya ini tentang Five of Spring atau Five of Swords. Dan kalau kalian sering melihat bacaan tarot, kalian tahu five itu selalu tentang something, ada masalah atau halangan atau tantangan. Kita lihat ya. Opposing goals arising from differing opinions. Okay, so ada sedikit beberapa opsi atau beberapa pendapat yang berbeda. Jadi this week ya, minggu ini Aries itu berada di situasi di mana kalian ada bersama orang-orang di sekitar kalian yang mempunyai opini atau pendapat yang berbeda untuk goals yang mau dicapai gitu. Tapi kan perbedaan itu bukan untuk dijadikan masalah ya kan. Perbedaan itu sebenarnya bisa dijadikan positif. Kalau menurut saya lebih baik dijadikan sebuah hal yang positif, karena berbeda itu justru bagus. Kalau misalnya gini deh, kalian punya orang di tim kalian, taruhlah begitu, misalnya bicara tentang karir atau pekerjaan gitu ya. Kemudian orang di tim kalian cuma ya, yes aja, nggak punya opini, kalian jadi nggak berkembang gitu. Menurut saya opini yang berbeda atau pendapat yang berbeda justru diperlukan. Menurut saya loh ya, tapi terserah Aries, saya nggak tahu, karena saya ngerti banget bahwa seorang Aries tuh menggenggam erat pendapatnya dan tidak tergoyahkan. Kalau sudah punya satu pendapat, peduli sama yang lain, ini pendapat saya gitu ya Aries ya. Oke, it's okay, itu cuma opini saya. Kalaupun kalian memegang erat pendapat kalian atau opini kalian atau apapun yang kalian pegang itu, dan kalian gak mau orang lain berusaha merubah pemikiran kalian atau opini kalian, it's okay. It's okay. It's about the choice. Ini tentang sebuah pilihan. Kalau kalian mau stick di situ, nggak apa-apa. Oke, karena kan pada akhirnya kalianlah yang bertanggung jawab atas hidup kalian, ya kan Aries? Tapi kalau ada orang berpendapat
tampung aja dulu gitu. Seringkali saya berinteraksi dengan orang Aries yang di depan udah say no, dan menurut saya itu kurang bijaksana. Jadi terlihat kalian orang yang tidak bisa menerima pendapat gitu. So kalau ada pendapat yang berbeda, kalian tampung aja, dengerin aja. By the end kalian yang ngambil keputusan juga nggak apa-apa. Tapi menurut saya lebih bijaksana kalau ada opini kalian tampung. Walaupun kalian nggak setuju, bilang aja, saya tampung dulu ya, gitu. Itu kalau kalian mau dengerin saran. Kalau nggak apa-apa juga ya. Karena saya tahu beberapa Aries yang saya kenal tuh nggak mau dengerin gitu kan. Sangat kekeh dengan pendapatnya. Oke, lanjut. Feeling at odds with yourself or others. Jadi ada rasa gimana gitu ya terhadap diri sendiri maupun yang lain. Ya itu karena ada perbedaan opini tadi gitu kan. Overly ambitious people. Jadi benar-benar terlihat kayak ambisius, dan itu menurut saya adalah Aries banget gitu ya, berambisi. Tapi it's okay, nggak ada yang salah dengan itu. Ini energi api dan ini energi kalian banget ya, bersama dengan Leo dan Sagittarius gitu. Tapi memang kalian yang nomor satu deh dalam hal ambisi, dalam hal apalagi kekeh sumekeh gitu kan, dalam hal tidak mau menerima pendapat orang lain. Itu kalian banget Aries. Oke, anyway, minggu ini kalau terjadi banyak perbedaan dengan orang sekitar kalian, take it easy ya, santai aja. By the end kalian bisa kok yang jadi penentunya, karena bagaimanapun Aries selalu memimpin, ya kan? Nggak mau dipimpin, maunya memimpin, ya nggak? Oke, lanjut ya. Sekarang Four of Autumn, dan ini adalah energi tanah. Dan kalian tahu Pentacles atau energi tanah adalah tentang cuan, tentang duit, tentang keuangan, karir, dan bisnis. So it's good karena not 5 tapi 4, mendekati 5. Oke, anyway, manage your resources wisely. Oke, kalian harus bisa memanage atau manage bahasa Indonesianya apa sih? Kadang-kadang saya gitu deh. Mengatur, mengatur apapun yang menjadi sumber dari keuangan, karir, dan bisnis kalian dengan bijaksana. Ya, oke. Achieve a balance in how you spend and save money. Oke. Harus ada keseimbangan. So di minggu ini bicara tentang keseimbangan pengeluaran dan pemasukan keuangan kalian Aries. Help out those who are less fortunate. Kalau ada yang kekurangan, kalian harus membantu. Terus si Aries ini bilang, apaan, saya juga lagi susah, masa mau bantu? Membantu itu bukan berarti ngasih-ngasih duit ke sana kemari Aries. Membantu dengan cara kalian ngasih info, ngasih masukan, atau ngasih apalah, itu juga adalah bantuan. Dan Aries pintar dalam hal itu, dalam hal ngajarin orang, dan itu adalah pemberian. Dan jangan khawatir, itu dihitung, tetap dihitung ya, akan kembali kepada kalian dengan luar biasa. So itu tetap dihitung ya Aries. Oke, lanjut dengan kartu Rider White Tarot. This is for my dear Aries. Oke, sudah ada 3. Ini mejanya kecil, nggak apa-apa. Oke, jadi saya nggak bisa naruh seperti yang biasa ya, saya atur gitu. Ini saya bacain aja satu-satu, oke? Anyway, di weekly kok, bukan. Oke. Right, good. I need one more. Yes, thank you. Ya, gitu. Kena air. Saya bacain satu-satu aja ya. Oke.
ada Five of Swords yang terbalik. Oke. Kalau kalian sedang memperjuangkan sesuatu di minggu ini, kalian akan melihat bahwa hal tersebut sepertinya tidak kalian menangkan gitu. Oke. Memang seperti itu di minggu ini. Tapi kalian harus tahu, di kartu-kartu selanjutnya nanti bisa dilihat ya. Kalian harus tahu, walaupun tampaknya kalian tidak memenangkan apa yang sedang kalian usahakan di minggu ini, bukan berarti kalian kalah total. Tidak. Itu hanya kayak mundur beberapa langkah untuk memenangkan sesuatu gitu. Karena kadang-kadang kita memang harus mundur dulu sedikit ya, mundur selangkah untuk maju sekian langkah gitu lah ya. Saya nggak tahu termnya kayak gimana, tapi seperti itu ya Aries. So minggu ini memang dimaksudkan ada kemunduran untuk kalian, tapi itu bukan berarti kemunduran untuk kalah, tapi kemunduran untuk nanti sesuatu yang bisa kalian menangkan. Saya bisa bicara gitu karena saya lihat kartu yang lain ya kan. Ini kartu pertama memang sepertinya terlihat wow, sebuah kemunduran, sebuah kekalahan mungkin ya. Tidak bisa kalian menangkan. Tapi itu bukan berarti kalian tak kalah total. Ya. Oh, sebentar ya, ada jamu. Bentar ya. Saya cut dulu. Hai Aries, maaf ya, tadi tuh ada tukang jamu. Kalau jam segini ada tukang jamu. Kalau saya peminum jamu memang. Kalau saya kunyit asam sama daun sirih. Kalau menantu saya kunyit asam sama beras kencur gitu. Kalau kalian yang suka jamu boleh komen di bawah. Oke. Tadi apa ya, ngomongin apa? Oke. Five of Swords ya. Oke. Intinya minggu ini akan ada ya kekalahan atau kemunduran, tapi itu bukan untuk sesuatu yang negatif. Tapi itu adalah kemunduran untuk kemajuan, kekalahan untuk kemenangan, gitu ya. Kenapa? Karena kartu selanjutnya adalah Knight of Wands. Kalian bisa maju lagi setelah itu, ya. Di minggu ini juga, tapi mungkin di akhirnya ya. Jadi mungkin awal-awalnya ini akan terasa sulit untuk kalian, tapi kalian bisa maju lagi dan itu maju untuk kemenangan kalian, gitu ya. Untuk keadaan dimana kalian bisa memenangkan lagi apapun yang menjadi pertempuran kalian tanda kutip, atau apapun yang ingin kalian capai ya dengan Knight of Wands ini. Oke. Dan ini biasanya bicara tentang komunikasi ya. Mungkin kalah di komunikasi tapi no, wait. It's not communication. Okay, it's not. Nggak spesifik tentang komunikasi, tapi ada hubungannya dengan komunikasi. So, dengan juga perjuangan yang sudah lama kalian lakukan gitu. Bukan sesuatu hal yang baru ini. Ini adalah sesuatu hal yang lama yang kalian lakukan dan kalian ngerasa pernah kalah gitu, tapi berikutnya kalian bisa memenangkan lagi. Oke? Lanjut dengan Page of Wands yang terbalik. Kalau kalian menunggu berita dari orang-orang yang memang kalian sudah lama tunggu, apakah itu akan datang? Jawabannya tidak ada pesan apapun, tidak ada komunikasi apapun, tidak ada yang datang dari masa lalu kalian, dan kalian ngerasa masa lalu itu ya sudah lewat. So it's about time to move on menuju satu hal yang baru gitu, satu hal yang memang kalian sudah rencanakan lama. Dan kalau kalian ngerasa kok gak menang-menang nih, masih kalah aja, it's okay, it's
God times ya, waktunya Tuhan bukan waktunya manusia. So nggak usah cemas mengenai hal tersebut, itu hanya sekedar penundaan aja. Oke? Baiklah, selanjutnya kartu yang selanjutnya adalah The Lovers yang terbalik. Ini saya hubungkan dengan masa lalu aja ya. Untuk kalian para Aries di minggu ini, mungkin memang masa lalu kalian yang berhubungan juga dengan percintaan kalian memang mungkin jungkir balik, memang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, mungkin mengalami kekalahan atau apapun juga, tapi itu memang sudah menjadi takdir jalan hidup apapun itu. So biarkan saja. Untuk para Aries yang masih mencari soulmate kalian, tidak minggu ini ya, tidak minggu ini enggak apa-apa, tapi bukan berarti sekali lagi kalian kalah atau kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan. Mungkin belum waktunya, karena memang waktunya Tuhan sama waktunya manusia enggak sama ya. So memang waktu yang menjadi masalahnya adalah waktu kalian mau nunggu atau enggak gitu ya. Astaga, ini ada makhluk-makhluk lucu yang ganggu saya padahal saya Hai. Padahal saya udah tutup pintunya, dia bisa buka, pintar, ada 2 pun. Oke, yang itu namanya ulo, yang satu yang warna kuning namanya ula. Ya, ulo dan ula gitu. Gak tahu kenapa namanya begitu. Anyway, ini adalah Wheel of Fortune. So minggu ini, ingat tadi saya bilang kalian ngerasa kalah, tapi itu cuma kemunduran sementara atau kekalahan sementara, karena ini yang ada di depan, Wheel of Fortune atau roda keberuntungan. Dan Wheel of Fortune selalunya, kalau dalam posisi positif, ini masih positif ya, selalunya dikelilingi oleh 4 elemen dari kehidupan ya. Api, tanah, udara, air. 4 elemen yang mengelilingi Wheel of Fortune kalian menandakan semesta mendukung apapun yang kalian lakukan untuk goal kalian atau masa depan kalian atau tujuan apapun yang sedang kalian rencanakan. Dan ini disetujui oleh semesta, didukung oleh semesta. Itu bagus banget. So, jangan kecil hati kalau kalian merasa masih kalah nih, keuangan masih jungkir balik, masih susah, masih begini, masih begitu. Itu cuma sementara. Karena ada Wheel of Fortune. Dan kalau kalian dapat yang seperti ini, tiba-tiba kepala kalian bilang, masa sih nggak mungkin, ya udah nggak akan terjadi. Segala sesuatu yang positif, aminin aja, iyain aja. Dengan begitu itu akan terjadi. Kalau kalian bilang enggak, dan nggak akan terjadi. Bagaimana semesta mau mendukung kalian kalau kalian sendiri tidak mendukung diri kalian? So Wheel of Fortune menandakan dalam minggu ini keberuntungan berpihak kepada kalian. Atau pada saat kalian nonton ini deh, dan kalian masih merasa susah. Keberuntungan Wheel of Fortune dengan 4 elemen kehidupan mengiringi kalian, merestui kalian, dan memberikan apapun yang kalian perlukan untuk goal kalian. Apapun yang sedang menjadi pergumulan kalian. Oke? Baik, lanjut. Kalau ngelihat ada buntut kucing di situ, biarin aja ya. Oke. Dan ini kartu terakhir di jajaran yang ini ya. Ada Ten of Pentacles. Ten of Pentacles selalu bicara tentang keuangan tentu saja. So, Ten angka yang bagus bukan? Ten angka yang bagus bukan? Ten adalah angka yang bagus atau bukan? My dear, jangan. No, aduh, dia mainan kabel. Oke.
So, aduh susah nih kalau ada kucing. Tapi masa saya harus ini lagi sih? Sorry ya. No, 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 no darling, no. Udah di sini aja deh. Biar di sini deh. Oke, so Ten of Pentacles bicara tentang banyak hal yang harus kalian selesaikan, yang harus kalian tanggung. Ada yang berhubungan dengan orang-orang sekitar kalian, dengan keluarga, dengan society atau kelompok atau apapun juga. Yang jelas itu tentang orang-orang yang berada di lingkungan kalian. Aduh, saya nggak konsen ini, si kucing-kucing ada di sini, my god, sorry ya. Nah, udah saya begini aja. Oke, kemudian sekali lagi, ini ada hubungannya dengan kartu pertama, yang pertama tadi, yang saya bilang kalian gak mau dengerin omongan orang. So justru di minggu ini kalian harus berhubungan dengan orang-orang tersebut gitu. Ini terlihat jelas bahwa memang orang-orang tersebut tuh punya andil dalam keuangan kalian gitu. Kalau ada yang bilang, ya ngabisin doang, ya itu termasuk andil ya. Oke, so keuangan kalian memang harus diperbaiki demi orang-orang tersebut gitu. Karena bukan demi juga ya, mungkin termnya salah, mungkin katanya salah, bukan demi orang-orang tersebut, tapi karena berhubungan dengan orang banyak, karena berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian ya, my dear. Baik, untuk kartu tarotnya kayaknya cukup ya. Saya belum ngambil kartu yang lain soalnya, jadi segini aja. Yang sekarang saya mau buka adalah oracle card ya. Oracle card yang pertama dari Fairy Oracle card. Pesannya apa ya? So this is for my dear friend Aries. Okay. Precious time, waktu yang berharga. The Fairy of Time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Fairy atau peri waktu katanya gitu, peri waktu. Saya nggak tahu peri waktu itu kayak apa. Ini myth ya, nggak ada yang pernah lihat fairy. Ada, saya nggak tahu, tapi saya sih nggak. Tapi oke, never mind kalian percaya ada peri atau tidak, ada beneran atau enggak, bukan itu. Pesennya aja ya. Katanya si peri waktu ini bilang kalian harus mengalami pengalaman yang berharga di dalam kehidupan kalian, supaya kalian bisa menghargai waktu-waktu tersebut, waktu yang baik tersebut. Waktu yang baik atau buruk itu menjadi momen yang berharga gitu dalam kehidupan kalian. So jalani aja apapun yang harus kalian jalani gitu ya. Oke. Be mindful not to waste others' time either. Jadi kalian juga nggak bisa membuang waktu orang lain juga gitu. So waktu kalian berharga, waktu orang lain juga berharga. So apapun itu kalian harus menghargai. Kalau memang kalian tidak sanggup memenuhi apa yang menjadi kebutuhan orang lain, itu ya jangan buang waktu mereka gitu. Jangan buang waktu kalian, jangan buang waktu orang lain gitu. Tapi dijalani setiap momennya, baik buruknya itu dijalani aja gitu ya. Oke, lanjut dengan apa yang perlu di healing dari kalian para Aries. Beauty, kecantikan. Oke. Kalau yang cowok gimana? Ketampanan dong. Oke. So yang perlu di healing dari kalian adalah your look.
apa yang menjadi tampilan kalian. Ini nggak bicara tentang cantik atau ganteng kalau menurut saya ya. Beauty ini bicara tentang sesuatu yang timbul atau keluar di penampilan kalian itu dari dalam ya. So tetaplah baik karena itu yang akan keluar ya. Dan kadang-kadang kalau kalian harus kompromi yang seperti saya bilang, kalau ada masukan jangan langsung ditolak di depan. Nah itu juga memberi memberi warna di aura kalian gitu. Jadi orang juga nggak sakit hati. Oh my god, sorry ya. Ini satu lagi nih, yang ini namanya ula. Oke, never mind. Lanjut dengan yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya adalah life purpose kalian di minggu ini. Yang ini lebih tenang ya. Dia liatin kartunya loh. Flowers. Oke, bunga. Ada apa dengan bunga? Working with flowers open your heart and bring blessing to others through your life purpose. Oh, katanya bunga. Oke, kalau buat Aries perempuan ya mungkin bisa lah ya dengan bunga. Tapi kalau laki, boleh kali ngasih bunga ke pasangan kalian. Oke, intinya bunga itu kan sesuatu yang indah ya. So sebaiknya memang di minggu ini yang indah-indah aja yang kalian fokusin gitu. Jangan terlalu stres dengan keadaan yang menurut kalian memang belum kondusif gitu ya. Oke, lanjut dengan Angel's Prayer. Oke, sana jangan ganggu lagi. Kalau yang itu nggak nakal, nggak mainin kabel, tapi yang satu mainin kabel. Oke, ini bukan Angel's Prayer, Angel's Message. Archangel Gabriel, you have an important life purpose involving communication and the art. Kalian punya tujuan hidup yang penting yang berhubungan dengan komunikasi dan seni. Oke, so koneksikan saja dengan kehidupan kalian. Please don't allow insecurities to hold you back. I will help you. Jangan ada rasa tidak secure atau tidak aman gitu ya, atau nggak mau ambil resiko. Tapi enggak ya, untuk Aries sih pengambil resiko banget ya kan sih. Oke, intinya ya kalaupun ada kekalahan atau ada yang kurang berkenan di minggu ini, jangan bikin itu menunda langkah kalian atau kalian terus ngerasa nggak mau diterusin deh, jangan gitu ya. Tetap aja stick dengan life purpose kalian. Oke? Dari Archangel Message kita lihat leadership. Kalian banget nih para Aries. Born to be a leader ya, sama kayak Leo gitu. It's time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others. Oke. Posisi kalian tetap sebagai leader ya, jangan merasa karena dikecewakan oleh satu hal terus kalian tapi ini nggak banget lah. Aries bukan orang yang seperti itu, tetap tegak berdiri ya nggak sih? Oke, so itu Aries. So kalian tetap menjadi leadernya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian di minggu ini. Oke, Aries. Terakhir aja, ada Angel's Prayer belum ya? Oke. Angel's Prayer, satu lagi. Spiritual Gift, Archangel Raziel. Oke, Spiritual Gift. Oke, untuk kalian para Aries yang secara spiritual masih males-malesan, coba kembali kepada agama dan kepercayaan kalian. Oh ya, hari ini yang merayakan Nyepi, selamat merayakan Nyepi. Untuk kalian yang lain, silakan memperbaiki hubungan kalian atau mempererat hubungan kalian dengan Sang Pencipta, karena spiritualitas itu sangat-sangat penting. Oke. Yang terakhir dari Monology Oracle Card, meditate and contemplate. Meditate and contemplate hubungannya dengan spiritualitas. So memang minggu ini tolong ya dijaga lagi hubungannya, atau diperbaiki lagi atau dipererat lagi hubungannya dengan Sang Pencipta, karena dia satu-satunya
gak ada lain yang bisa membantu kita. Oke, Aries, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian, tetap semangat, tetap berbahagia. Tuhan melindungi kita semua. Kita ketemu lagi di video mendatang. Salam light, angel, and love. God bless you all. Bye.